Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah al-ahibba rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya terkait dengan perbaikan, saya sudah mengulas tentang perbaikan akidah kita. Hendaklah kita memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas akidah kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita coba untuk kembali membicarakan hal lain yang penting juga kita perhatikan terkait dengan perbaikan kualitas ibadah kita. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah al-ahibba rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada setiap muslim untuk berpuasa pada siang harinya dan meminta pada setiap muslim untuk senantiasa menghidupkan pada malam harinya dengan berbagai amaliyah ibadah, dari mulai tarawih, kemudian dengan tilawah Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalaulah pada sebelum Ramadan kita masih melupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, kita masih lalai dengan salat-salat kita masih lalai dengan tilawah Quran harian kita masih lalai menginfakkan sedikit harta yang kita dapatkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hendaklah marilah kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki itu semua. Karena sebagaimana kita ketahui betapa berbagai amaliyah ibadah banyak hal diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang perlu kita lakukan dan perlu kita tingkatkan terkait dengan amaliyah Ramadan adalah berpuasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jaga kualitas saum kita, kualitas puasa kita. Tidak hanya kita mengharapkan sahnya puasa, tapi kita mengharapkan diterimanya puasa kita. Tidak hanya kita semata-mata menunaikan tugas kewajiban kita sebagai muslim, tapi lebih daripada itu, diterimakah amal saum kita, diterimakah semua puasa-puasa kita selama Ramadan. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian selain pada siang hari kita diminta untuk mengerjakan aktivitas puasa dengan menjaga diri daripada makan dan minum, hendaklah pada malam harinya kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau tarawih dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa yang menghidupkan pada malam hari, berqiyamul lail pada malam harinya di bulan Ramadan, bertarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang ketiga atau amaliyah ketiga yang juga untuk senantiasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita adalah tilawah Quran. Sebagaimana kita fahami, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bahwasanya di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian Ramadan dengan Al-Qur'an. Untuk itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada Quran, maka hendaklah kita juga senantiasa memberikan perhatian kita kepada Quran di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga kalau kita baca di sejarah kaum muslimin, sejarah para salafus saleh, betapa mereka begitu memperhatikan hidup hari-harinya selama Ramadan dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran.
Mereka membaca Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, ada yang menghatamkan dalam 5 hari, ada dalam 3 hari, bahkan ada dalam setiap hari. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun ada larangan terkait dengan penghataman Quran kurang dari 3 hari, namun Ibnu Rajab mengatakan khusus di bulan Ramadan boleh untuk seseorang menghatamkan Quran sekuat-kuatnya, semampu-mampunya, bahkan sehari sekali atau lebih daripada sekalipun selama 1 hari diperbolehkan dilakukan selama bulan Ramadan. Termasuk muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah satu manhaj kehidupan kita, satu pedoman kehidupan kita. Hendaklah kita manfaatkan Ramadan dengan senantiasa membaca Quran. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Yaqulu as-siyam ayya rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Qala fayushafa'ani. Rasulullah SAW mengatakan puasa dan membaca Quran akan memberikan syafaat. Puasa mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menahan hambaku daripada makan dan syahwat pada siang harinya, maka izinkanlah aku memberikan syafaat untuk dia. Kemudian Al-Quran mengatakan, wahai Allah, aku pun telah menahan hambamu daripada tidur pada malam harinya. Untuk itu, berikanlah aku izin memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang menghidupkan mereka semua. Dan selanjutnya adalah beriktikaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW menjadikan akhir-akhir harinya di bulan Ramadan dan juga para salafus saleh adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bertaqarrub pada Allah, berkhalwat kepada Allah, menghidupkan dengan berbagai zikir kepada Allah dan serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan Rasulullah SAW di akhir Ramadan adalah menyediakan 10 harinya untuk berzikrullah, beriktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang perlu senantiasa kita lakukan. 4 amaliyah ibadah inilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai satu pemicu buat kita untuk kita menjadikan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan betul-betul berkualitas, dan menjadikan ini semua menjadi stimulus buat kita, menjadikan hari-hari kita pasca Ramadan hari-hari yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari-hari kita penuh dengan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.